Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvini Nisa Fitri. Saya berasal dari kelas 11 RPL 2. Saya di sini ingin mengerjakan tugas praktek dari Bapak Said. Contoh kasusnya, pada sebuah sekolah, siswa akan meminjam buku di perpustakaan. Setiap siswa dapat meminjam minimal satu buku, namun dapat meminjam juga beberapa buku di perpustakaan. Setiap siswa hanya memiliki satu kartu anggota, dan setiap kartu anggota dapat meminjam minimal satu buku. Tugas pertama saya adalah dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Panduan mengerjakan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Pertama-tama, identifikasi agar dapat menentukan entitas yang terlibat. Entitas dalam contoh di atas berisi tentang siswa, kartu anggota, dan buku. Selanjutnya, tentukan atribut dari setiap entitas. Tambahkan atribut NIS untuk siswa, nomor anggota untuk kartu anggota, dan nomor buku untuk buku. Setelah itu, tentukan relasi serta foreign key untuk kasus perpustakaan ini. Diberi suatu relasi daftar pada entitas siswa dan kartu anggota dengan foreign key, nomor anggota serta NIS. Untuk relasi pinjam, ditempatkan pada entitas kartu anggota dan buku dengan nomor anggota dan nomor buku sebagai foreign key-nya. Selanjutnya, tetapkan derajat atau kardinalitas sebagai berikut. Lalu, lengkapi entitas dan relasi dengan atribut deskriptif atau disebut non-key. Pertama, siswa berisi tentang NIS, nama atau alamat. Kedua, kartu anggota berisi tentang nomor anggota, nama anggota, atau tahun terbit. Tiga, buku berisi tentang nomor buku, judul buku, pengarang buku, atau penerbit buku. Kemudian, ubah konsep di atas menjadi simbol ERD yang telah ditetapkan beserta kardinalitasnya. Beri sepersegi panjang untuk entitas, bala ketupat untuk relasi, dan lingkaran untuk atribut. Mari kita lihat dan saksikan ya, saya akan membuatnya. Mari disimak ya. Kita akan membuka aplikasi YED Graph Editor. Kita ketuk 2 kali. Lalu kita ketuk dokumen baru. Kemudian kita akan mencari entity relationship. Kita ketuk. Kemudian kita akan menempel entity-nya terlebih dahulu. Kita ketuk 2 kali juga. Kita rapikan. Kita taruh sini. Kemudian kita ketuk lagi entity-nya. Kita rapikan juga kayak tadi. Kita ketuk lagi. Lalu kita gunakan atribut. Atribut primary key untuk NIS. Kita akan taruh di sini. Oke, lalu atribut yang bukan primary key kita akan taruh di sini. Kita ambil lagi. Akan taruh di sini. Kemudian untuk entity yang kedua kita ambil atribut juga yang primary key. Kita taruh di sini. Kita ambil yang bukan primary key, kita taruh di sini. Oke, kita ambil lagi satu lagi atributnya.
kita taruh di sini. Lalu beralih ke entity yang ketiga. Kita ambil atribut. Yang primary key juga, yang ini bukan, kita taruh di sini. Lalu kita ambil lagi yang ketiga. Lalu kita ambil lagi juga yang keempat. Kemudian kita akan mengambil relasinya. Kita ketuk 2 kali juga. Kita rapikan saja. Oke, kita ambil lagi relasinya. Nah, kemudian kita akan mengganti namanya. Mulai dari yang pertama, entity-nya. Entity-nya akan saya ganti menjadi siswa. Enter. Atributnya akan saya ganti menjadi NIS. Kita enter juga. Yang ketiga, kita ganti atributnya menjadi nama. Kita enter. Atribut yang ketiga, kita ganti menjadi alamat. Kita enter. Entity yang kedua, kita akan ganti menjadi kartu anggota. Kita enter lagi. Atribut yang pertama, kita akan mengganti menjadi no anggota. Kita enter lagi. Atribut yang kedua, kita akan menggantinya menjadi nama anggota. Kita enter. Atribut yang ketiga, kita akan menggantinya menjadi tahun terbit. Oke. Yang entity ketiga, kita akan menggantinya menjadi buku. Oke. Atribut yang pertama, kita akan mengganti menjadi nomor buku. Kita enter. Yang atribut kedua, kita akan menggantinya menjadi judul. Kita enter lagi. Atribut yang ketiga, kita akan menggantinya menjadi pengarang. Oke, kita enter lagi. Atribut yang keempat, kita akan menggantinya menjadi penerbit. Oke, kita enter lagi. Sudah selesai. Kemudian kita akan mengganti relasi yang pertama menjadi mempunyai. Enter. Relasi yang kedua, kita akan menggantinya menjadi meminjam. Kita enter. Kemudian kita menambahkan garis. Kita membutuhkan garis yang ini ya, kita ketuk 2 kali. Kita akan mengambilnya ke sini. NIS ke siswa. Oke. Siswa ke nama. Oke. Siswa ke alamat. Oke. Siswa ke mempunyai. Kita harus pelan-pelan. Oke. Lalu kita akan mengganti kartu anggotanya. Kita akan memberi garis nomor anggota ke kartu anggota. Sudah.
Oke, nama anggotanya juga. Oke, lalu tahun terbitnya juga. Oke, lalu kartu anggota kita akan beri garis ke meminjam. Oke, lalu nomor buku juga kita akan memberi garisnya ke buku. Oke, judulnya juga kita akan memberi garisnya ke buku. Agak harus teliti ya. Oke, buku juga ke pengarang. Harus teliti banget ini ya. Lalu buku ke penerbit. Sudah. Oke. Kemudian kita ini sebentar, ini kita delete aja. Kita ganti lagi. Bentar, kita harus teliti. Oke. Kemudian kita akan mengganti garisnya ke garis yang ini. Kita akan beri garis, kita harus teliti ya. Ke buku ke peminjam. Sudah, saya akan membacakan kesimpulan dari membuat praktik ERD-nya. Berdasarkan praktik membuat Entity Relationship Diagram atau ERD yang telah saya lakukan, saya dapat memahami bahwa ERD sangat penting dalam perencanaan database. Dengan ERD, saya lebih mudah menentukan entitas, atribut, primary key, serta hubungan antar tabel melalui praktik ini. Saya juga belajar membuat struktur database yang rapi dan teratur sehingga dapat mengurangi kesalahan saat pembuatan database. Oleh karena itu, pembuatan ERD sangat membantu dalam merancang sistem database yang lebih efektif dan efisien. Jika saya ada salah, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.